Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba nafasnya diam-diam berubah. Bagaimanapun roh dunia yang dimiliki oleh Xiaoyan bukanlah roh energi keabadian biasa. Lagi pula Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, sehingga dia bisa membawa lebih banyak keberuntungan. Meski begitu, terobosan Xiaoyan bergantung pada realisasi dirinya sendiri. Sekarang aura keabadian Kaisar langkah ke-6 Xiaoyan seperti air yang terus mengalir. Hanya saja terobosan ini terjadi tanpa Xiaoyan menyadarinya. Karena Xiaoyan sendiri tidak memperhatikan ranahnya sendiri saat ini. Lagi pula dia benar-benar tenggelam dalam gua penciptaan yang tak ada habisnya ini. Namun, masing-masing dari ilusi ini juga memiliki arti tersendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan mencoba melihat arti sebenarnya yang terkandung di dalam ilmu ini. Jadi terus melihat kembali kehidupan ini yang seolah-olah kehidupan ini terjadi dalam sekejap. Dalam ilusi ini, sekarang Xiaoyan masih berada di puncak gunung, tapi tiba-tiba dia mendengar sebuah tangisan bayi di dunia yang bermasalah ini. Namun bayi tersebut telah ditelantarkan. Meskipun adegan ini hanyalah hal biasa, tapi bayi yang ditinggalkan dengan lampin ini, sepertinya dia tahu bahwa dia telah ditinggalkan, sehingga bayi tersebut menangis dengan sangat keras, sehingga wajahnya memerah karena menangis. Mungkin umur bayi ini kurang lebih 3 atau 4 bulan. Pada awalnya, Xiaoyan mengabaikan adegan di depannya, sehingga suara tangisan bayi ini menarik perhatian binatang-binatang lapar di sekitarnya. Kemudian beberapa serigala lapar sudah mendekat dari kejauhan dan hati-hati. Namun Xiaoyan menutup matanya, seolah-olah dia tidak mau memperhatikannya. Meskipun tangisan itu masih terdengar di telinganya. Setelah serigala itu memastikan tidak ada ancaman dari sekitarnya, beberapa serigala lapar segera melompat langsung ke arah bayi yang menangis. Tapi tepat ketika taring tajam serigala tersebut hanya berjarak setengah kaki dari bayi itu. Dalam sekejap, beberapa tubuh serigala lapar itu langsung terlempar, seolah-olah mereka dipantulkan dan keras oleh suatu kekuatan. Jadi sambil melolong, serigala yang lapar itu kesakitan dan mereka segera lari dengan ekor di antara kedua kakinya dan menghilang. Kemudian bayi itu digendong oleh sebuah sosok yang juga menghilang ke dalam hutan bersama bayi tersebut. Tentu saja yang menyelamatkan bayi itu adalah Xiaoyan, karena dia masih tidak tega membiarkan bayi tersebut menjadi makanan para serigala lapar di hutan. Segera Xiaoyan membawa bayi itu ke kota. Sebelumnya kota ini sangat ramai, namun sekarang perang sedang berkecamuk. Jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Setelah Xiaoyan membawa bayi itu hingga larut malam, tangis bayi itu semakin melemah karena dia belum makan selama sehari. Setelah Xiaoyan duduk bersila di sudut jalan yang gelap, karena dia tahu bayi ini sedang lapar. Tubuh Xiaoyan segera bergerak lagi untuk menemukan seorang wanita yang baru saja melahirkan bayi. Setelah Xiaoyan menemukan wanita yang memiliki bayi, dia segera mengeluarkan sejumlah perak. Kemudian dia meminta seteguk susu untuk bayinya. Tuan, di masa-masa sulit seperti ini ada banyak sekali anak-anak yang terlantar. Saya khawatir Anda bukan ayah kandung anak itu, kan? Jelas wanita itu juga orang yang pintar, jadi dia bertanya perlahan. Namun identitas Xiaoyan tidak bisa diungkapkan dalam ilusi ini. Meskipun itu hanya sekilas, jadi Xiaoyan tidak bisa menjawab. Namun Xiaoyan hanya melihat sekeliling rumah ini, dan dia menemukan bahwa di rumah ini hanya ada wanita ini, dan bayinya baru saja lahir dan tidak ada jejak pria lain yang terlihat. Setelah Xiaoyan melihat wajah wanita itu, dia khawatir bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Jadi setelah wanita itu memberi bayinya makanan, Xiaoyan segera memeluk bayi itu dan pergi. Sekarang hari ke hari terus berlalu, meskipun Xiaoyan menempatkan bayi-bayi terlantar itu di tempat yang berbeda dan selalu tidak diambil. Namun Xiaoyan sering pergi ke tempat wanita itu untuk meminta susu untuk memberi makan bayinya.
Dalam sekejap mata, beberapa bulan terakhir telah berlalu, bayinya telah tumbuh dewasa. Kemudian bayi yang digendong itu memandang Xiaoyan, matanya sangat jernih, dan dia menatap Xiaoyan dengan senyum manis. Namun senyuman ini membuat Xiaoyan sedikit ragu saat ini, sehingga akhirnya Xiaoyan tidak pernah menyadari bahwa sudut mulutnya sedikit terangkat di beberapa titik. Setelah itu, Xiaoyan tidak pernah lagi membawa bayi itu pergi keluar, hingga perang akhirnya mereda. Setelah beberapa tahun berlalu, kota ini secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Hanya saja jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Meskipun di masa lalu kota ini sangat hidup makmur, tapi setelah perang pecah selama bertahun-tahun, sebagian kota ini masih tampak sepi. Tidak seperti sebelumnya. Terdengar suara beberapa anak yang sedang bermain di gang. "Kakak Xiaoan, apakah ayah Anda tidak melakukan apapun sepanjang hari?" tanya seorang anak kecil. Adapun anak kecil yang bernama Xiaoan memiliki kepala seperti harimau yang sangat cerdas. Matanya yang besar masih sejernih air sungai, dan dia menggelengkan kepalanya perlahan. Ayah tidak pernah mengatakan hal semacam itu, tapi banyak orang mengatakan bahwa ayah saya adalah seorang dokter ajaib, sehingga semua penyakit bisa disembuhkan. Jawab Xiaoan. Meskipun dia sangat pintar, tapi sifat kekanak-kanakan Xiaoan belum memudar. Jadi bahkan suaranya masih sangat muda dan imut. Saya juga pernah mendengar bahwa ibu saya sakit parah sebelumnya, dan ayah kakak Xiaoan jugalah yang menyembuhkan ibu saya. Oleh karena itu, ibu saya juga meminta saya untuk menghormati Anda atas segalanya. Jadi mulai sekarang, sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup ibu saya akan menganggap Anda sebagai saudara. Anak itu juga berkata dengan serius. Ayah saya juga mengatakan saya bisa bertahan hidup karena dengan meminum susu ibu Anda, dan ini juga merupakan bantuan yang sangat besar. Jadi kita semua adalah saudara. Xiaoan menepuk bahu anak itu dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dialog polos dari keduanya sederhana, namun itu penuh dengan ketulusan. Tepat ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba beberapa cibiran datang dari luar gang. "Hei, bukankah itu dua anak yatim piatu? Yang satu tidak punya ibu, yang satu lagi tidak punya ayah. Tapi kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Bagaimana jika ayah Anda dan ibu Anda diam-diam berselingkuh?" Sosok yang berbicara juga seorang anak-anak. Hanya saja ukurannya jelas jauh lebih besar dari mereka, karena dia sudah remaja. Pada saat yang sama, di belakang anak yang berbicara juga ada beberapa remaja seusia, dan mereka sudah lama berkeliaran di jalan ini. "Chen Xuang, jangan bicara omong kosong." Anak di sebelah Xiaoan tiba-tiba marah dan berteriak. "Siren, apakah ucapan saya salah?" Chen Xuang mencibir. Meskipun pemuda tersebut cukup bijaksana, tapi sepertinya dia kurang pendidikan, sehingga dia sangat suka menindas anak-anak kecil ini demi kesenangannya. "Siren, ayo pergi. Ayah meminta kita membeli kue wijen, jadi jangan marah pada mereka." Xiaoan menatapnya dengan tenang dan berkata seolah-olah dia seperti sudah lama terbiasa dengan ejekan seperti itu. Siren mengangguk dan hendak pergi bersama Xiaoan, tapi saat ini beberapa remaja dengan cepat melangkah maju dan mengepung mereka berdua. "Chen Xuang, apa yang ingin Anda lakukan?" Xiaoan mengerutkan kening, tapi meskipun dia tampak tenang, namun lengannya sedikit gemetar. Lagi pula beberapa anak itu jauh lebih tinggi dari mereka. "Membeli kue wijen, kebetulan sekali saya juga sangat lapar, jadi serahkan uangnya. Jika tidak, saya akan memukul kalian berdua," kata Chen Xuang dingin. "Anda berani merampok uang kami?" Xiaoan mengepalkan tangannya. Meskipun dia takut, tapi dia juga tidak mundur. "Kenapa saya tidak berani? Hei, kalian cepat ambilkan uang itu untuk saya."
Chen Xuang langsung berteriak dan beberapa remaja langsung mengambil tindakan. Namun, Xiao-an tiba-tiba mendorong Shiren dan keluar dari beberapa remaja. "Shiren, cepat panggil ayah!" Shiren menangis sambil berlari dengan cepat tanpa berhenti untuk pergi ke rumah Xiao-an. Setelah setengah batang dupa, Shiren kembali membawa seorang pria ke gang sebelumnya. Tapi sekarang Chen Xuang dan pemuda lainnya sudah tidak ada lagi. Hanya ada Xiao-an yang meringkuk di tanah. "An-er, apakah ada yang salah?" Pria itu berjongkok dan bertanya dengan lembut, namun matanya menunjukkan kekhawatiran. Sekarang Xiao-an masih meringkuk di tanah hingga tubuhnya tertutup debu dan jejak kaki saat ini. Tapi saat dia mendengar suara yang familiar, dia perlahan-lahan menoleh dengan 2 garis mimisan yang mengalir keluar dari hidungnya. Tapi dia tetap tersenyum. "Ayah, saya baik-baik saja dan mereka tidak mencuri uang saya." Xiao-an berkata dengan bangga. Mendengar ini, pria itu memandang Xiao-an dengan serius. Kemudian pria itu tersenyum dan menggendong Xiao-an ke dalam pelukannya. Segera pria itu menghapus bekas luka di wajah Xiao-an. Segera perasaan hangat datang dari telapak tangan pria itu yang membuat warna kulit Xiao-an langsung kembali ke keadaan semula. "Anak bodoh, lain kali Anda sebaiknya berikan saja uangnya langsung kepada mereka. Bagaimanapun orang baik tidak akan langsung menanggung akibatnya." Pria itu berkata dengan lembut. "Tapi ini pertama kalinya ayah meminta saya membeli sesuatu dan saya tidak bisa mengecewakan ayah." Xiao-an yang berada dalam pelukan pria itu berkata dengan sedih. "An-er, sepertinya Anda benar-benar telah dewasa dan menjadi semakin bijaksana. Hanya saja ayah berharap Anda bisa hidup aman. Adapun uang, itu hanyalah sebuah kepemilikan eksternal. Ingat, lain kali jika Anda tidak bisa mengalahkan orang yang mengganggu Anda, sebaiknya Anda lari saja." Pria itu berjalan perlahan sambil menggendong Xiao-an. "Ayah, apakah Anda bisa melakukan seni bela diri? Jika bisa, tolong ajari saya, sehingga saya tidak akan diganggu di masa depan." Xiao-an bertanya dengan serius. "An-er, ayah hanya tahu keterampilan medis. Apakah Anda ingin mempelajarinya?" Pria itu tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.